Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nani, siswi dari SMA Sains Al-Quran, Wahid Hashim, Yogyakarta. Teman-teman, harus kita ketahui bahwa hubungan antara sains dan Al-Quran ibarat dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan sains. Dan tanpa kita sadari bahwa benda-benda yang ada di sekeliling kita telah dijabarkan dalam Al-Quran jauh-jauh hari. Contoh kecilnya yaitu daun. Daun merupakan suatu organ pokok tumbuhan yang terletak pada batang. Biasanya tipis, melebar, dan akan kaya zat klorofil. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau. Berbicara mengenai daun, pasti yang pertama kali terbesit di benak kita adalah tumbuhan, pipih, atau hijau. Lalu, apa hubungannya dengan tumbuhan? Terus, manfaat daun itu apa? Kita ulas satu persatu ya. Daun yang terdapat pada tumbuhan merupakan tempat pengolahan yang di dalamnya diproduksi berbagai bahan makanan. Bagi tumbuhan yang diproses melalui bantuan sinar matahari yang merupakan unsur penting dalam pembuatan bahan makanan tersebut. Lalu, bagaimana pembuatannya? Nah, jadi daun itu sangat berperan penting dalam proses metabolisme tumbuhan. Seperti apa sih zat pokok yang diperlukan sebagai bahan makanan di dalam daun? Yang dimaksud dengan zat pokok itu adalah klorofil atau bisa disebut juga dengan yakdur atau zat warna hijau yang terdapat pada klorofil ini. Kadang-kadang terdapat juga pada batang tumbuh-tumbuhan tapi dengan presentasi yang lebih sedikit. Secara singkat, fungsi dari klorofil ini adalah sebagai sumber pokok bagi elektron yang banyak mengandung energi yang dihasilkan melalui ionisasi klorofil. Elektron ini dibutuhkan dalam proses pembuatan sebagai bahan makanan di dalam sel. Zat klorofil itu dinamakan zat hijau daun. Maka dari itu, mayoritas daun sekeliling kita berwarna hijau. Peranan penting daun tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin ayat 88 yang artinya, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Ungkapan Al-Quran yang mengaitkan zat warna hijau yang dimiliki pepohonan menunjukkan peranan penting zat tersebut bagi kehidupan berbagai tumbuh-tumbuhan. Daun salah satu makhluk Allah, di mana tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daun tanpa manfaat. Menurut penjelasan para ilmuwan sains, bahwa proses pembuatan bahan makanan di dalam daun dilakukan berdasarkan perpaduan berbagai unsur yang diperlukan. Unsur-unsur itu adalah karbon dioksida yang dihisap dari udara melalui pori-pori yang menutupi seluruh permukaan daun, sinar matahari yang diterima melalui daunnya, air yang diserap melalui akarnya, serta kandungan zat pokok bagi terciptanya reaksi kimiawi dari percampuran unsur-unsur tersebut, di mana jika zat ini tidak ada, maka reaksi tidak tercipta, meskipun semua unsur yang lainnya telah terpenuhi. Menurut tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Bapak Quraish Shihab, dijelaskan bahwa ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah. Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah, sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantara klorofil, untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya. Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahasisaan Allah. Zat hemoglobin yang diperlukan untuk pernapasan manusia dan sejumlah besar jenis hewan berkaitan erat sekali dengan zat hijau daun, atom karbon, hidrogen, oksigen,
dan nitrogen. Mengandung atom zat besi di dalam molekul hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri mengandung atom magnesium. Dalam molekul klorofil, di dalam kedokteran ditemukan bahwa klorofil ketika diasimilasi oleh tubuh manusia bercampur dengan sel-sel manusia. Percampuran itu kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri penyakit. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari serangan segala macam penyakit. Di bagian akhir ayat ini disebutkan, Unzuru illa thamirihi idza asmara wa yan'i. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya. Perintah ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan atau botanik yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya. Nah, dari penjelasan tadi, terbukti bahwa Al-Quran dan sains merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maha besar Allah atas segala bentuk ciptaannya. Go sailing using a boat, don't forget to stop by in Jambi. We say goodbye dude, thank you for being here with me. Terima kasih sudah menyimak video ini. Segala kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.